去万千。一个用小篆。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 20. Yang mana pada Sword of Coming episode 20 ini menceritakan Ping'an yang sangat bersedih karena Liu Xian yang akhirnya meninggalkan kota kecil. Sementara akan datang kabut gelap di kota kecil yang membuat Zigui sampai ketakutan dibuatnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di dalam alam bawah sadarnya pun, Song Changjing teringat pepatah yang mengatakan jika dewa perang melawan immortal dan membunuh jenius, kemudian berdiri di atas tumpukan tengkorak. Akan tetapi tiba-tiba saja seperti ada seorang prajurit yang menyerangkan tombaknya ke arahnya. Dengan penuh emosi pun, Song Changjing menyerangkan tombak itu kembali. Namun di sini muncul jiwa-jiwa gentayangan dan seorang wanita yang sangat marah karena anaknya yang baru berumur 12 tahun sudah tewas di tangan Song Changjing. Dan mereka menganggap Song Changjing ini seseorang yang kejam serta tidak berperasaan. Di sini pun Song Changjing merasa jika dunia salah paham tentangnya. Bahkan semua rakyat mencemoohnya serta para prajurit membencinya. Namun bagi Song Changjing, jalan ini memang seperti itu, yaitu membunuh atau dibunuh. Bahkan hal seperti ini pun sudah berjalan selama ribuan tahun. Akan tetapi bagaimanapun juga, dirinya adalah pendekar bela diri terhebat dari dinasti Li. Melihat Song Changjing yang bangkit lagi, Li Er pun merasakan jika ini bukan aura kehidupan. Terlihat Song Changjing mampu menghindar dan menyerang balik saat Li Er berusaha menyerang. Dan Li Er pun mengakui jika tenaga Song Changjing sekarang lebih kuat. Terlihat Song Changjing melemparkan Li Er hingga lautan pun terbelah. Dan kemudian terjadi lagi pertempuran yang sangat cepat di antara mereka berdua. Bahkan Li Er sekarang mulai sedikit tertekan oleh serangan Song Changjing ini. Akan tetapi Li Er memberitahu jika dengan kekuatan fisik saja Song Changjing tidak akan menang. Namun terlihat jika di sini Song Changjing masih mampu menahan setiap gerakan Li Er. Bahkan Song Changjing sekarang mampu melemparkan Li Er begitu jauhnya. Di sini pun kemudian Li Er berusaha menggunakan kekuatannya yang seperti mampu memancing ombak besar. Akan tetapi Song Changjing mampu bergerak dan membuat pertarungan cepat di udara terjadi lagi. Namun terlihat Li Er mampu membanting Song Changjing dan melemparkannya. Karena bagi Li Er, orang yang sudah mati seharusnya tetap diam. Di sini pun Song Changjing langsung mengangkat gunung dan melemparkan itu ke arah Li Er. Akan tetapi dengan menggunakan kekuatan telapaknya, Li Er mampu membelah gunung tersebut. Dan mereka berdua pun kembali saling bertarung di tengah-tengah gunung itu. Di sini pun sangat jelas terlihat jika kekuatan mereka berdua ini sangat imbang. Dan setelah mampu menekan, Li Er pun meminta Song Changjing memperlihatkan seberapa banyak semangat tempur yang masih dia miliki. Terlihat pertarungan dahsyat mereka ini pun bahkan membuat gunung yang terbelah tadi hancur. Namun di sini pun Li Er mampu terus memukul titik vital milik Song Changjing. Dan Song Changjing terkena pukulan Li Er secara bertubi-tubi. Song Changjing yang masih berada di alam bawah sadarnya pun merasa jika hidup ini secepat kilat yang berlalu. Dan seorang pria sejati harus meninggalkan pencapaian besar bagi dunia. Maka dari itu, dia tidak harus peduli pada semua makhluk dunia. Bahkan untuk apa harus takut pada ribuan tantangan. Karena bagaimanapun juga, Song Changjing adalah pendekar bela diri terhebat dari dinasti Li. Saat memukul Li Er pun, Song Changjing merasa jika dirinya seperti sedang memukul jiwa gentayangan. Dan bagi Song Changjing, tulangnya yang keras lebih baik patah daripada harus menyerah. Karena jalan bela dirinya berdiri tegak di atas langit dan bumi. Akan tetapi setelah itu pun Song Changjing langsung sadar dan melihat jika dia sedang memukul Li Er dengan sekuat tenaga. Setelah tersadar pun, mereka langsung menghentikan pertarungan ini.
Dan Song Changjing merasa jika sepertinya ini adalah kesempatan besar baginya. Bahkan dia berterima kasih kepada Li Er yang sudah membantunya mencapai terobosan. Dan Song Changjing tahu jika ternyata Pak Tua Yang mempunyai niat baik kepadanya dengan mengirim Li Er ini. Setelah itu pun, Li Er langsung meninggalkan tempat ini dengan santainya. Sementara di akademi Shanya, terlihat Master Chi sedang membuat tulisan dan meminta semua muridnya itu untuk memilih salah satu tulisan yang beliau buat. Yang mana mereka harus memilih salah satu, kemudian harus menyalin itu dengan cermat di rumah mereka. Terlihat para bocil ini pun rebutan saat memilih tulisan yang dibuat oleh Master Chi tersebut. Dan setelah itu, mereka pergi meninggalkan tempat ini. Terlihat Ma Zhan pun datang menemui Master Chi. Kemudian Ma Zhan bertanya pada seniornya itu, apakah dia ingat pesan terakhir dari guru mereka sebelum datang ke akademi Shanya. Dan Master Chi pun mengaku jika beliau masih ingat. Ma Zhan pun bertanya apa artinya perkataan dari gurunya dulu yang mengatakan jika langit dan bumi menciptakan pria sejati dan pria sejati mengatur langit dan bumi. Master Chi pun menjawab jika langit dan bumi menciptakan pria sejati, maka pria sejati harus mengatur langit dan bumi. Kemudian Ma Zhan bertanya lagi, apa artinya istilah belajar tidak boleh berhenti serta warna hijau berasal dari biru tetapi lebih hijau daripada biru itu sendiri. Master Chi pun mengatakan jika belajar itu tanpa akhir, yang mana berarti menyempurnakan diri berdasarkan apa yang telah dicapai pendahulu dan memperluas ilmu pengetahuan sendiri, maka murid juga akan melampaui gurunya. Di sini pun Ma Zhan bertanya, kenapa Master Chi masih bertindak gegabah dengan memilih mengorbankan ratusan tahun kultivasinya serta dao agung 1000 tahunnya hanya untuk kota kecil dengan penduduk kurang dari 6.000 jiwa ini. Padahal Chi Jingjun ini adalah murid yang paling dihargai oleh guru mereka. Bahkan Master Chi adalah seorang cendekiawan yang berpotensi mendirikan ajaran dan dihormati sebagai leluhur. Namun bagi Master Chi, semua makhluk hidup itu setara dan tidak ada yang boleh secara sembarangan merampas nyawa orang lain. Apalagi menentukan nasib 6.000 orang dalam siklus reinkarnasi. Ma Zhan pun bertanya, apakah Master Chi lupa bahwa guru mereka pernah berbicara tentang nilai status sosial? Master Chi pun mengatakan jika pengetahuan gurunya memang sangat luas, tetapi alasannya belum tentu benar. Di sini Ma Zhan pun merasa jika etika adalah cara untuk memperbaiki diri. Namun menurut Master Chi, ketika pria sejati muncul, maka akan ada kerancuan. Dan kemudian pun Master Chi mempercayakan semua anak-anak akademisanya kepada Ma Zhan mulai hari ini, yang mana akademisanya harus dipindah ke dinasti Sui. Karena Master Chi akan melakukan perjalanan yang penuh resiko, bahkan konflik bisa terjadi kapan saja. Setelah itu terlihat Ma Zhan pun meninggalkan tempat ini. Dan Master Chi pun hanya bisa bertanya-tanya pada mendiang gurunya apakah ada aturan mutlak di dunia ini dan bagaimana agar tidak kecewa dengan dunia ini. Sementara terlihat Chen Ping'an pun langsung menghampiri Liu Xianyang yang kembali terbangun. Kemudian Liu Xianyang pun bertanya apakah Ping'an sudah membawa Chen Dui masuk ke gunung. Dan Ping'an pun seharusnya sudah tahu semuanya jika Liu Xianyang akan pergi dari sini bersama Chen Dui. Bahkan tak lama lagi dia akan meninggalkan provinsi Dongbaoping ini. Akan tetapi Ping'an meminta agar setidaknya menunggu hingga luka Liu Xianyang sembuh dulu baru pergi. Liu Xianyang pun tahu jika Ping'an mengkhawatirkan dirinya. Namun Liu Xianyang juga mengkhawatirkan Ping'an. Dan Ping'an juga masih bisa merawat Liu Xianyang di sini. Namun entah jika kelak mereka keluar dari desa. Akan tetapi bagi Liu Xianyang sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan karena dia sudah pernah menghadapi kematian. Dan setelah itu pun Ping'an pergi dari kamar Liu Xianyang ini melihat Ruan Sui yang datang. Sementara terlihat jika Zheng Dafeng masih melayani Pak Tua Yang, gurunya itu. Tak lama setelah itu pun, Li Er sudah kembali ke tempat ini. Kemudian Pak Tua Yang bertanya, bagaimana dengan Song Changjing? Di sini pun Li Er mengatakan jika dia tidak terlalu buruk. Akan tetapi Li Er bingung kenapa Song Changjing bisa lebih dulu naik ranah daripada Li Er, padahal Song Changjing lebih lemah darinya. Di sini pun Pak Tua Yang mengatakan jika Li Er menerobos ranah bukan saat diambang hidup dan mati. Kemudian Zheng Dafeng bertanya pada gurunya itu apakah peluangnya masih bisa berubah. Karena menurutnya, kemampuan Zheng Dafeng tidak kalah dari Li Er. Akan tetapi Pak Tua Yang hanya meminta Zheng Dafeng untuk membawa Funan Hua ke kota naga lama. Bahkan Pak Tua Yang berpesan agar jangan sampai rahasia terbongkar meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Dan terlihat Zheng Dafeng memberikan hormat kepada gurunya sebelum memulai misi ini. Di sini pun Li Er merasa jika gurunya terlalu keras kepada Zheng Dafeng. Padahal meskipun dia sering sembrono, tapi juniornya itu tulus pada Pak Tua Yang.
Namun bagi Pak Tuayang, mereka semua hanyalah seperti tanaman liar tanpa akar yang mana mati dimanapun tetaplah mati. Di sini pun Pak Tuayang meminta Lier membawa istrinya yang cerewet itu pergi juga karena di provinsi Dong Baoping ini Lier tidak akan pernah bisa naik ranah. Sementara anak laki-laki dan perempuannya bisa Lier bawa salah satu. Sedangkan yang lain harus dikirim ke akademisanya. Di sini pun Lier bertanya bagaimana dengan gurunya itu. Akan tetapi Pak Tuayang hanya menjawab jika dirinya hanya tinggal menunggu mati saja. Dan setelah itu pun Lier meninggalkan tempat ini. Setelah itu terlihat jiwa nenek Ma Kusuan muncul yang membuat Pak Tuayang bertanya kenapa dia kembali ke sini. Karena seharusnya dia bertanggung jawab atas urusan sungai seperti nama yang sudah diberikan Pak Tuayang kepadanya, yaitu Hepo atau Dewa Sungai. Namun di sini Hepo ini mengatakan jika dirinya hanya ingin melihat cucunya beberapa kali lagi. Hepo pun merasa jika Pak Tuayang melindunginya adalah karena Ma Kusuan cucunya itu. Namun kenapa Pak Tuayang membiarkan Gunung Zenwu membawa Ma Kusuan dari keluarganya dan mengapa tidak melatihnya sendiri? Namun Pak Tuayang yang sudah marah pun langsung menekan Hepo ini. Dan meskipun di mata Pak Tuayang tidak ada pembagian baik dan buruk, serta tidak ada perbedaan benar dan salah, Pak Tuayang tidak menilai kebajikan seseorang dari akibat perbuatannya. Namun itu bukan berarti Pak Tuayang suka apa yang Hepo ini lakukan. Pak Tuayang pun mengatakan jika dulu dirinya tidak mau mempermasalahkan apapun dengan Hepo ini. Namun di masa depan jika harus menghancurkannya hingga tidak tersisa, Pak Tuayang bisa melakukannya hanya menggunakan satu pikiran saja. Kemudian Pak Tuayang meminta Hepo ini pergi dan terus mengawasi jembatan tersebut. Setelah itu pun terlihat langit tiba-tiba diselimuti oleh awan gelap. Dan para jiwa di pohon kuno pun merasa jika para immortal ini akan melakukan hal bodoh dengan saling bertarung. Dan hal itu membuat para jiwa ini tidak tahu cara berpikir para manusia ini. Akan tetapi bagi Pak Tuayang, jika orang-orang tua seperti mereka yang hanya tahu bersembunyi di cangkang kura-kura bisa paham, maka mereka pasti sudah menjadi orang suci. Setelah itu terlihat jika Master Chi datang bertamu ke tempat Pak Tuayang ini. Karena Master Chi sudah memperkirakan jika Chen Ping An akan datang. Dan Master Chi pun akan menemui Ping An sebentar meskipun tujuan utamanya adalah untuk mengunjungi Pak Tuayang. Di sini pun Pak Tuayang mengatakan jika pada hari pertama Master Chi menjaga kota ini, Pak Tuayang sudah melihat Master Chi sebagai orang yang tidak berhasil mencapai tujuannya. Akan tetapi bertahun-tahun, Pak Tuayang tidak pernah mendengar Master Chi mengeluh. Padahal Pak Tuayang melihat jika Master Chi bukan orang yang menerima penghinaan begitu saja. Di sini pun Master Chi mengatakan jika keluhan sudah sangat penuh di hatinya. Akan tetapi Master Chi tidak bisa mengatakannya. Pak Tuayang pun mengatakan jika dirinya tidak tahu apa kehebatan Chi Jingchun ini. Akan tetapi Master Chi ini lebih hebat dari gurunya. Master Chi pun merasa jika pengetahuan Pak Tuayang ini memang luar biasa. Di sini pun Pak Tuayang mengatakan meskipun dirinya bukan seorang cendekiawan, namun meskipun pengetahuan guru Master Chi ini sudah melampaui para leluhur besar, Pak Tuayang tetap tidak akan memujinya. Di sini pun Master Chi bertanya apakah menurut Pak Tuayang perkataan gurunya tentang manusia pada dasarnya jahat itu benar. Pak Tuayang pun mengatakan jika dirinya tidak membenarkan hal itu. Hanya saja orang-orang yang tampak bermartabat ini membuat Pak Tuayang muak. Maka dari itu jika ada yang berbicara sebaliknya, Pak Tuayang pun malah merasa puas. Kemudian Pak Tuayang meminta untuk tidak basa-basi karena beliau tidak suka mendengarnya. Apalagi mereka berdua bukan dari jalan yang sama. Bahkan menurut Pak Tuayang, sekarang ini Chi Jingchun seperti tikus jalanan yang mana semua orang ingin menghabisinya. Dan hal itu membuat Pak Tuayang tidak berani berteman dengannya. Tak lama setelah itu pun Ping An lewat di depan mereka. Kemudian Ping An bertanya pada Pak Tuayang apakah metode untuk menyembuhkan dirinya bisa digunakan untuk menyembuhkan Liu Xianyang juga. Karena Liu Xianyang sekarang sangat lemah. Akan tetapi Pak Tuayang merasa jika itu bukanlah urusannya. Ping An pun mengatakan jika Pak Tuayang membutuhkan uang tembaga emas, dia masih punya. Namun Pak Tuayang pun pergi begitu saja. Kemudian Master Chi pun meminta Ping An untuk menemaninya jalan-jalan sebentar. Kemudian Master Chi mengatakan karena terlalu bosan, dirinya menggunakan batu empedu ular yang Ping An kirim untuk memahat dua cap pribadi. Yang mana satunya dengan gaya tulisan Lisu dan yang lain dengan Xiao Zuan. Dan Master Chi pun memberikan dua batu itu kepada Ping An serta meminta Ping An untuk menjaganya dengan baik. Dan jika di masa depan Ping An melihat lukisan yang dia suka, misalnya peta pemandangan yang terlihat luar biasa, Ping An bisa menandainya dengan cap ini. Di sini pun Master Chi juga meminta Ping An mengingat pesannya jika pria sejati boleh menindas orang jahat lain dengan alasan yang benar. Dan setelah itu pun Master Chi meninggalkan Ping An sendirian.
Sementara Pak Tua yang merasa jika orang-orang tua di kuil sastra itu sudah gila. Karena jelas sekali ada yang sengaja menyerang akademisanya dan Ji Jingjun, namun mereka hanya diam saja. Sementara itu terlihat jika sekarang Master Chi sudah berada di jembatan. Dan Master Chi bertanya pada jiwa pedang di sana, apakah dia benar-benar tidak ingin mencoba ide dari Master Chi. Akan tetapi, jiwa pedang ini pun hanya terdiam. Di sini pun Master Chi tahu jawaban dari jiwa pedang ini, karena ternyata mereka kecewa dengan dunia ini. Sementara terlihat Ping An yang pulang pun sudah ditunggu oleh Ning Yao di depan rumahnya. Dan di sini Ning Yao memberitahu jika Liu Xianyang sudah pergi. Mendengar itu pun, Ping An langsung mengambil barang-barangnya dan bergegas untuk mengejar Liu Xianyang. Terlihat Ping An terus berlari masuk ke dalam hutan sambil terus memanggil Liu Xianyang. Dan saat berada di pinggir tebing, dia pun melihat kereta yang membawa Liu Xianyang lewat. Melihat itu pun Ping An mencoba terus mengejar sambil teringat pertemuan mereka pertama kali sewaktu mereka kecil. Bahkan Ping An pun terus teringat kebersamaannya dengan Liu Xianyang ini, bahkan sampai terakhir kali mereka bertemu tadi. Akan tetapi Ping An pun terjatuh dan kereta itu lewat di depannya begitu saja. Ning Yao yang datang pun heran karena Ping An yang biasanya pecinta uang yang gila sekarang begitu murah hati ingin memberikan semua hartanya demi Liu Xianyang. Akan tetapi Ping An pun hanya terdiam dengan semua perkataan tersebut. Sementara terlihat jika kabut tebal semakin menyelimuti kota kecil ini. Di sini pun Master Chi menuju ke sebuah kedai kecil untuk minum teh. Terlihat kabut ini pun semakin tebal hingga membuat kota kecil itu seperti hampir hancur. Ziku yang masih dalam perjalanan pun ketakutan karena kabut itu berarti bahwa orang-orang yang sangat menakutkan sudah datang. Di sini pun Song Jijin meminta Zikui tidak takut karena jika langit runtuh masih ada Song Changjing di tempat ini. Akan tetapi menurut Zikui, Song Changjing pun tidak akan bisa menanggungnya. Kemudian terlihat Master Chi pun mengeluarkan aura emasnya dan mengeluarkan avatar besarnya untuk mulai melindungi kota kecil ini dari orang-orang yang dimaksud Zikui tadi. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming episode 20 ini. Ternyata pertarungan Li Er dan Song Changjing tadi sangat kuat ya. Karena bahkan bisa sampai menghancurkan gunung. Dan sebenarnya siapa orang-orang yang dimaksud Zikui tadi? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 21. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.